Halo, Halo, ketemu lagi sama kita, gua Daniel. gue Mikta. Ya, kita mau sharing-sharing lagi tentang seputar penulisan paper, karena itu kita tentang penulis paper. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini tuh, kenapa sih kita harus nulis paper? Ya, Nah, kenapa kita harus publish paper? kenapa kita harus nulis paper? Kenapa nggak cuma ya nulis apa gitu, kayak jadi kuliah-kuliah aja nggak perlu nulis paper? Kenapa sih harus nulis paper? Itu topik yang mau kita bahas. Ada beberapa hal sih yang mau kita cerita. Mungkin dari lu dulu, kenapa menurut lu harus nulis paper? Ada banyak faktor sih. Yang pertama kalau gue, salah satu faktornya adalah selain karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan kampus atau tuntutan si project itu sendiri. Karena misalnya ada beberapa lembaga, institusi atau kampus yang requirement-nya itu adalah paper minimal berapa, papernya harus kualitasnya seperti apa, dan harus publish di mana, itu ada. Atau ada beberapa project yang mensyaratkan kalau project ini harus selesai dengan output berupa paper berapa, seperti itulah kurang lebih. Jadi itu salah satu faktor kenapa kita harus nulis paper. Dan di kasus gua di desain informatics di architecture Theodalf itu kita minimal 3 untuk publish paper, minimal 3 4 tahun PhD. selama 4 tahun PhD. Itu normal PhD. Kalau senarionya mau paper based dissertation itu minimal 4 publish, bisa jadi nanti si disertasinya adalah kumpulan dari paper-paper tadi, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada plus minusnya sih. Kenapa kita publish khususnya disertasi, kalau kasusnya disertasi, paper based dissertation atau cuman berupa buku aja, buku dari the whole process dari riset kita. Yang pertama adalah kalau paper based dissertation itu ibaratnya adalah setiap chapter dari si riset lu atau pekerjaan lu itu udah peer review atau sudah teruji, sudah tervalidasi secara ilmiah. Jadi ketika kita nanti defense itu akan lebih memudahkan kita ketika defense ide-ide kita setiap chapternya. Yang kedua adalah ya selain itu untuk yang pengen berkarir memang di akademik ya biasanya akan menempuh hal itu atau pengen seneng aja nulis misalnya kayak gitu. Tapi minusnya adalah itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena Kalau kan yang paper base. Kalau Yang paper base karena setiap chapter kan lu butuh minimal 4 sampai 6 bulan. Iya. Kalau lancar. Ya, karena satu paper kan publishnya lama lu. Lama, Submit, tergantung review, papernya. Kalau di reject lagi. Kalau di reject lagi 2 kali di reject, 3 kali di reject, ada sedih banget itu. jadi itu bisa setahunan lebih lah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang buku aja desain proses kebanyakan di arsitektur, di departemen arsitektur, bukan departemen gua, itu mereka publishnya monograf. Jadi berupa buku, tapi katanya sih itu bisa dihitung equal sama jurnal si buku itu, namanya monograf. Jadi the whole design proses dari risetnya mereka kayak gitu. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung, nggak harus paper base, nggak harus ini, tapi tergantung arahan atau kebijakan peraturan dari si fakultas itu lah. Fakultas lu, tempat lu berada, seperti itu. Ya. Lalu kalau dari gue sih kenapa pertama gue sarankan lu tetap nulis paper, karena kalau misalkan lu punya S1 kan lu punya tesis, skripsi, S2 kita sebutnya tesis, S3 kita sebutnya disertasi atau tesis. Kalau berupa buku itu yang gue lihat itu jarang dibaca sama orang. Lebih dalam tanda kutip, bukan jarang dibaca sih, lebih males lah, karena kan itu tebal banget. Ya, Lalu males bacanya gitu loh. Karena misalkan gue sendiri, gue di list literatur gue tuh ada banyak topik disertasi PhD orang, tapi gue malas baca dari awal gitu. Gue selalu cari papernya karena malas aja baca dari awal, karena disertasinya kan tebel banget, 200-300 halaman, dan itu malas lah bacanya gitu. Jadi menurut gue sih lebih secara impact secara akademis kepada dunia luar itu lebih mantep sih kalau lu punya paper dibandingkan kalau lu punya tesis saja. Jadi gue sarankan sih ya harus nulis paper lah, di samping kalau lu PhD lu punya
tesis atau lu punya disertasi dan segala macam. Itu sih. Ada alasan lain nggak kalau menurut lo kenapa harus nulis paper? Nulis paper juga itu bisa kalau misalnya menyambung dari apa yang lu bilang tadi, si buku itu, unless si buku itu kita bisa kita bisa kerjasama sama publisher. Oh ya, ada yang gitu juga. Ada kasus kayak gitu, bisa kerjasama sama publisher. Jadi lu nggak nulis paper dalam artian paper itu artikel ilmiah, tapi lu nulis si buku, si riset lu itu tuh, lu menjadikan si riset lu sebagai sebuah buku atau project lu sebagai sebuah buku, terus lu kerjasama sama satu publisher nih, misalnya Springer atau Nature atau apapun itulah. Nanti lu yang jadi editornya. Nah, si isi buku itu adalah kumpulan atau proses dari Dari riset lu. Atau project lu. Nanti dikomersialkan, nanti ada term of conduct-nya lah, gimana itunya. Sama kalau dari gue sendiri, misalkan gue karena gue PhD di sini, gue punya beberapa student yang gue supervise, gue selalu menyarankan mereka untuk nulis paper lah dari disertasi mereka atau dari proyek-proyek mereka yang gue lead, yang supervise gitu kan. Karena gue rasa itu salah satu bagian dari warisan kontribusi mereka kepada dunia sains. Karena ya banyak student kan yang dapat pendidikan, tapi sesudah itu dia masuk ke profesi dan bisa dibilang dalam tanda kutip kontribusinya lah, atau bahasa lain yang gue suka pakai kadang-kadang tuh warisan yang lu bisa tinggalkan ke dunia akademis yang akan berguna untuk ilmu pengetahuan di masa depan. Itu kadang-kadang harus berupa paper. Jadi gue selalu sarankan ke student atau orang-orang, walaupun dia cuma master, ya kalau bisa lu kontribusi lah ke dunia akademis lewat paper. Dan itu menurut gue salah satu alasan sih yang menurut gue cukup valid lah, cukup kuat untuk bisa, jadi supaya intinya ilmu lu berguna untuk masa depan lah, nggak cuma stop di lu doang, tapi bisa berguna ke masa depan sih. Itulah ya. Dan sebenarnya nggak berguna di akademik doang sih, di profesional industries juga kayak gitu. Karena ketika lo misalnya contohnya di computer science, banyak orang-orang yang di industri Microsoft, Google itu tiap tahun nerbitin jurnal, mereka juga kontribusi segala macam, nulis algoritma yang baru, ada tools yang baru, dan hampir setiap komponen tools itu di entah software apa, pasti ada rujukan papernya. Misalnya kalau ada komponen baru, oh ini kalau mau detailnya algoritmanya reverse ke paper ini, misalnya kayak gitu. Jadi supaya tervalidasi lah metode lu itu atau analisa lu tuh supaya valid lah secara ilmu pengetahuan gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya. Sama gue teringat satu hal yang gue kerjain juga di paper gue itu, kenapa gue pengen nulis paper, karena kan gue riset di Sumba, di satu daerah Pulau Sumba, ya pasti semua orang Indonesia tahu. Itu tentang topik air. Jadi itu salah satu kenapa gue pengen nulis paper tentang Sumba, supaya gue pengen menarik perhatian dunia internasional ke Sumba gitu loh, tentang masalah air di sana. Jadi karena misalkan gue ke conference gitu kan, gue presentasi, kemudian gue bilang oke, kalau mau tahu informasi lebih lanjut silakan baca paper gue ini. Jadi secara tidak langsung kan yang datang ke conference kan nggak cuma dari dunia akademis ya, ada dari dunia profesional, NGO, badan-badan dunia itu datang ke situ semua, dan mereka tahu ada masalah, misalkan ada masalah air tuh di Sumba tuh. Jadi ya salah satu alasan gue tuh gitu, jadi menarik perhatian banyak orang. Dan gue ingat banget itu di satu paper gue itu di bagian conclusion, atau kalau nggak salah ya, atau di bagian terakhir discussion, gue tulis salah satu tujuan, atau introduction, ada di bagian terakhir yang gue tulis, salah satu tujuan dari paper ini adalah untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap daerah ini. Jadi ya itu bisa lu masukin juga lah di situ. Jadi ada intinya ada pesan-pesan tertentu lah yang bisa lu sampaikan di paper lo itu. Nggak cuma validasi metode, nggak cuma kontribusi, tapi juga ada pesan-pesan, mungkin sesuatu yang bisa lu sampaikan lah. Paling gitu. Ada lagi? Apa lagi yang terpikir? Ya, kalau nge-reverse dari yang barusan lu bilang, itu bisa dibilang juga supaya kerjaan lu bisa disitasi. Karena pengalaman gue misalnya, gue lagi nulis paper segala macam, gue kadang tuh ada beberapa metode desain di arsitektur ya, ada beberapa metode desain yang menarik nih. Metode desainnya tuh misalnya, tapi desain ini yang punya tuh biro gede misalnya, Starchitect lah, biro gede, tapi kan dia bentuknya opini atau apa gitu loh, jadi nggak bisa disitasi di ilmiah, padahal itu sangat menarik. Jadi kadang-kadang tuh kalau lu nulis paper, kita nulis paper segala macam, tiba-tiba gue dapat
review nih, udah dapat reviewnya, dia bilang, oh untuk paragraf ini harus ada referensi yang ilmiah, nggak bisa cuma dari websitenya sih. Padahal gue ngambilnya dari websitenya si biro itu misalnya, atau dari apa, nggak bisa. Jadi mereka request untuk yang ilmiahnya, entah bukunya, entah apanya, kayak gitu. Nah, gue juga satu hal nih. Eh, kalau lu mau bergabung dapatkan dana internasional, dana penelitian internasional, itu seringkali kayaknya hampir semua deh dana yang internasional itu mereka akan mensyaratkan dari konsorsiumnya. Jadi orang-orang yang tertulis di proposal itu, bagian dari konsorsiumnya itu dia pernah publikasi apa. Gue ingat karena gue pernah nulis kita pernah nulis satu riset proposal ke Kementerian Pendidikan di Belanda tentang satu topik di Indonesia, dan itu dia mensyaratkan semua nama yang tertulis di situ. Karena kan yang nama yang tertulis itu nggak cuma orang dunia akademis di Indonesia aja, tapi juga dunia partner profesional lah intinya. Kita NGO atau apapun itu dia harus dia minta itu. Orang-orang ini harus sudah punya satu publikasi gitu. Nah, kemudian ada waktu itu satu teman gua yang kenalan yang jadi bagian dari konsorsium itu, dia belum pernah nulis paper tapi tapi yang ditulis di situ adalah tesisnya dia. Tapi at jelas tesisnya kan bahasa Indonesia, ya orang nggak akan bisa baca lah, intinya orang luar kan gimana mau paham itu. Jadi kan ya itu salah satu syarat sekarang yang mulai yang cukup kritikal untuk nulis proposal riset itu, terutama ke badan-badan besar dunia itu nama-nama yang di situ harus punya publikasi itu. Jadi bisa dibilang memperbesar horizon atau audience dari scope kerjaan lu. Yang tadinya cuma research grant-nya tuh yang pengen lu dapetin cuman di wilayah itu aja, kita bisa gedein misalnya kayak gitu. Ya gitu. Ada lagi nggak? Apa ya? Kayaknya gue udah oh ya, kenapa kita harus nulis paper? Itu juga sebagai entry point untuk karir akademik lo. Oh ya, kalau lu pengen lanjut PhD contohnya, saat sederhana itu wajib banget. Karena ya, pasti minimal punya satu paper lah. Ya. Jadi itu kenapa gue juga berusaha menyarankan ke beberapa, ada satu, terutama kalau misalkan lu mau PhD ya. PhD misalkan gue lagi nulis paper satu orang sama satu teman yang kenalan di master, dia pengen nyari untuk PhD. Kemudian gue bilang ke dia, oke, kita nulis paper bareng, karena biasanya profesor akan melihat nih orang pernah nulis paper atau tidak gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita lagi nulis bareng ya, supaya dia ada benefitnya untuk orangnya juga, karena dia mau untuk PhD supaya lebih gampang lah untuk ininya, untuk ininya apply PhD-nya. Ya, atau ya intinya kalau lu pengen berkarya di akademik aja, jadi dosen, jadi atau bahkan mungkin jadi researcher di sebuah perusahaan, ya kan? R&D lah. Ya, R&D-nya perusahaan itu kan mereka requirement-nya publikasi misalnya kayak gitu. Ya. Akan lebih dilihat lah. Benar. Sama poin intrinsiknya adalah untuk mentrain diri lu sendiri atau diri kita sendiri, cara berpikir ilmiah yang secara teratur, yang itu in order loh ya. Oke, itu benar. Karena nggak semua orang yang ngerjain project itu bisa nulis dengan baik misalnya. Ya mereka oke dalam hal project, mereka ngerjain apa segala macam, ngoding atau apa atau macam-macam lah. Tapi ketika itu dituangkan di dalam sebuah paper atau apa dan sistematis, kan kalau paper harus sistematis, dari introduction, metode, terus jabarin hasil analisa, diskusi dan gapnya. Nah, itu lumayan butuh satu pekerjaan sendiri tuh, PR sendiri tuh untuk kayak gitu. Jadi dan lebih train lah, melatih diri lu sendiri lah. Iya, lebih berpikir sistematis kayak gitu sih. Ya. Jadi ya buat ingat juga untuk manfaat diri lu sendiri juga, kalau lu masukin paper terutama yang peer review, itu kan lu akan dapat banyak pertanyaan dari reviewer misalkan kan. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kritikal, yang kadang-kadang kalau lu sidang sekalipun nggak ditanya sama dosen lu tapi ditanya sama reviewer, kenapa lu pakai reagen A misalkan, nggak reagen B, atau kenapa lu pakai metode A nggak pakai metode B. Mungkin kalau lu sidang tesis S1 S2 mungkin nggak ditanyain, tapi kalau sama peer reviewernya dari pengalaman sih baik sekali, yang kritikal, dan dia bertanya hal seperti itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya lu melatih diri lu juga untuk bisa mempertahankan argumen lu gitu loh, mengoreksi juga kalau misalkan ada yang salah. Jadi ya benefit untuk diri sendiri juga banyak sih sebenarnya kalau nulis paper ya, nggak cuma sekedar itu tadi dunia akademis dan segala macam.
Tadi sudah sempat disinggung kalau salah satu alasan kita memiliki publikasi adalah untuk guna kita ke depan, supaya kita kalau kita mau masuk ke dunia akademis atau kita mau lanjutkan PhD misalkan atau apapun juga. Nah, salah satu manfaat kita punya publikasi adalah kalau kita mau apply ke lembaga internasional. Nih gue kasih satu contoh di mana gue sekarang lagi coba apply ke satu consultancy position di ADB. ADB itu Asian Development Bank, satu lembaga internasional yang kantor pusatnya ada di Filipina. Dia mencakupi negara-negara yang ada di Asia, termasuk Indonesia juga salah satu membernya. Nah, kalau teman-teman lihat pas ini salah satu halaman di profilnya kita, itu pasti ada satu bagian tentang publications di sini, seperti teman-teman yang lihat. Nah, jadi semua publikasi yang berhubungan dengan topik yang saya mau apply itu saya bisa masukin di sini. Dan ini nggak cuma pertama kali gue apply ke lembaga internasional, karena sebelumnya gue juga pernah apply ke World Bank, ke WHO atau UNICEF, gue lupa persis karena itu sudah cukup lama. Tapi yang jelas di kolom-kolom di lembaga internasional itu, mereka di kolom profile itu pasti selalu ada bagian untuk memasukkan publikasi. Jadi kalau teman-teman berminat misalkan topiknya X, lalu kalau teman-teman punya publikasi yang berhubungan dengan topik X, itu tentu akan sangat mendukung dan teman-teman bisa mengupdate profil atau CV-nya teman-teman, dan semakin menguatkan lah, sepertinya sih semakin menguatkan lah untuk mendapatkan peluang pekerjaan di situ. Ada nggak lagi? Apa ya? Sambil mikir, paling gue mau kasih satu contoh nih. Ya. Ada satu disertasi dari TU Delft. Karena gue lagi nulis disertasi, jadi gue pakai acuan. Nah, jadi ini chapter mungkin nggak kelihatan, nggak tahu sih. Jadi ini ada chapter 1 sampai chapter 8. Ini chapter 1 introduction, dia nulis sendiri dari awal. Tapi chapter literatur review kayaknya dia nulis sendiri deh dari awal juga. Tapi chapter 3 sampai chapter yang lain sampai chapter 7 ini semua dari paper. Jadi dia tinggal copy paste dalam tanda kutip dari papernya ke buku ini. Jadi tinggal kemudian tinggal nulis conclusion. Jadi lebih simpel ini kalau yang tadi tesis untuk paper base. Jadi ya jelas dari pengalaman sih bener yang kita bilang, kalau gue lihat yang udah paper base itu pas lu sidang tuh pengujinya tuh nggak akan nanya terlalu aneh-aneh, karena mereka udah tahu ini barang ini sudah diuji sama reviewer paper itu. Jadi dalam tanda kutip kerjaan lu lebih ringan lah gitu. Paling gitu. Nah, salah yang paling gue mau contohin lagi, ada yang kedua lagi, ini dari satu master tesis dari TU Delft. Jadi ini student gue kemarin, dan kita memang karena kita pengen nulis paper dari studi ini karena cukup menarik, jadi formatnya juga udah berupa paper nih. Jadi dalam tanda kutip ini judulnya, ini bahkan aneh kan, kayaknya nggak pernah lihat. Gue baru pertama kali lihat master thesis kayak gini. Jadi semua udah tertulis di sini, ada penulisnya semua yang akan di paper itu, kemudian ada abstraknya, semuanya udah berupa format paper lah semuanya ini. Jadi tinggal convertnya gampang kalau mau jadi paper. Jadi ya, dan yang jelas pas dan enaknya karena topik ini lagi yang tadi gue bilang, nanti kita mau bahas novelty paper, kita mau bahas itu. Ini ternyata topik ini tuh novel banget dan menarik lah, karena ternyata kita nggak sadar sama sekali ada satu review jurnal yang keluar, dan ternyata dia mengadres knowledge gap di topik ini. Jadi langsung kan keluar dia. Nah, jadi ya kadang-kadang tuh kita, ya intinya supaya kita berkontribusi lah sama dunia akademis. Itu sih gunanya kita nulis paper. Paling ada lagi? Enggak sih. Udah, paling itu aja dari kita. Kalau mau ada pertanyaan taruh aja di YouTube, kita bisa tanya atau kirim email ke kita. Kita juga bersedia untuk sharing untuk cerita pengalaman kita dan segala macam. Dan paling gitu, nonton video kita yang lain, kita mau sharing banyak lagi soal banyak hal. Nonton aja. Oke, terima kasih. Bye. Semoga bermanfaat. Ya.